Shalom, saudara kembali kita pagi ini dalam renungan pagi, dan harapan saya saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan di akhir zaman ini. Dan pagi ini kita akan membahas secara beberapa hari ke depan, yaitu tentang perjalanan sebuah mimpi atau perjalanan sebuah visi. Dan setiap kita pasti punya mimpi atau punya visi. Bagaimana supaya mimpi yang kita miliki ini bisa terjadi di dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan lihat kisah tentang Yusuf untuk beberapa hari ke depan ini. Kita baca dulu ayatnya dalam Kejadian 37 ayat yang ketiga. Israel mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ini satu kondisi yang terjadi atau yang diterima oleh Yusuf. Dia dikasih oleh Israel ayahnya, bahkan diberikan pakaian jubah yang maha indah. Jadi saudara kasih Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi apa saudara tahu pribadi macam apa yang akan terjadi dalam diri Yusuf? Saudara kasih Tuhan, pasti Yusuf tidak bekerja sekeras kakak-kakaknya. Dia tidak boleh untuk bekerja keras seperti apa yang dikerjakan oleh kakaknya. Pasti dia juga melakukan yang berbeda dengan kakaknya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini terjadi saudaraku di dalam kehidupan pribadi Yusuf. Dikatakan dalam Kejadian 37 ayat yang kedua. Ini riwayat daripada Yakub. Saya akan bacakan sebagian ayatnya. Dikatakan bahwa biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istrinya, istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Yang dilakukan Yusuf ketika mengembalakan kambing domba, dia tidak melaporkan kondisi dombanya, dia tidak melaporkan kondisi apa yang digembalakannya. Dia cenderung melaporkan bahkan kejahatan akan saudara-saudaranya. Artinya bahwa Yusuf ini tidak begitu peduli dengan domba-dombanya, dia hanya duduk ngawasi apa yang diperbuat oleh kakak-kakaknya, dan itu yang dilaporkan kepada ayahnya. Bukti Yusuf ini sesuatu pribadi yang lain, saudaraku. Sehingga satu kali ketika mimpi itu datang dalam dirinya, dia berkata di dalam mimpinya itu, saudaraku, kalau kita baca di kitab Kejadian 37 ayat yang ke-7, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Ini mimpi yang disampaikan. Bahkan dia menyampaikan mimpi lagi yang dikatakan dalam Kejadian 37 ayat yang 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Hal inilah yang menyebabkan bahwa Yusuf ini dibenci oleh kakak-kakaknya. Sudah kerjanya tidak begitu, hanya ngawasin saja, tangannya tidak begitu bekerja keras, bahkan dia mimpi yang seperti itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, memang mimpi itu datang dari Tuhan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa mimpi itu tidak pernah terjadi atau terlaksana ada di zona nyaman. Jadi mimpi itu, kalau sudah punya mimpi dan sudah tetap duduk dengan zona nyaman saudara, maka mimpi itu tidak akan pernah terjadi. Itu hanya mimpi saja. Seandainya kata Yusuf ini hanya tetap tinggal bersama dengan orang tuanya yang mengasihi dia hanya bekerja seenaknya saja, pasti mimpi itu tidak pernah terjadi. Mimpi itu akan terjadi ketika kita berani keluar dari zona nyaman. Dan kalau kita baca selanjutnya, kita akan temukan bahwa Yusuf akhirnya dia harus mengalami beberapa hal yang dikatakan bahwa keluar dari zona nyaman. Pagi ini kita belajar bahwa kalau saudara punya mimpi, saudara tidak akan pernah mimpi itu bertumbuh di zona nyaman. Mimpi itu akan bertumbuh ketika saudara keluar dari zona nyaman. Dan ini kita akan pelajari untuk beberapa hari ke depan bahwa biarlah mimpi kita bukan sekedar kita ada di rumah Israel dengan duduk-duduk seperti Yusuf, menerima sesuatu yang enak, indah. Dan kalau sudah baca ayat berikutnya, sudah temukan bahwa ketika
orang saudara-saudaranya sedang mengembalakan kambing domba, Yusuf di rumah, saudaraku. Dia tidak kerjakan apa-apa sampai ayahnya berkata bahwa tolong tengok itu saudara-saudaramu, bagaimana baik kondisinya, bagaimana domba-dombanya, dan lain sebagainya. Dan ketika dia menengok, dia pakai pakaian yang jubah yang mahal atau maha indah itu. Jadi, saudaraku yang kasih Tuhan, ini bukti bahwa Yusuf dia hanya sekedar biasa-biasa saja, hidup yang enak. Jadi mimpi tidak pernah bertumbuh di zona nyaman. Mimpi akan bertumbuh kalau kita berani keluar dari zona nyaman. Dan nanti besok kita akan melihat ternyata Yusuf harus keluar dari zona nyaman supaya mimpi itu menjadi kenyataan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa. Biarlah ketika kami punya mimpi, kami bukan berpangku tangan, duduk menunggu mimpi menjadi kenyataan. Kami harus bekerja keras untuk berani keluar dari zona nyaman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.